sudah siap. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, acara akan kami lanjutkan kembali yaitu dengan tausiah dan doa oleh Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar MA ME. Kami persilahkan. Mohon izin Bapak, nanti 15 menit ditambah doa. Sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira perlu semangat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, seluruh warga Kebumen. Aslinya biasanya tuh semangat. Saya kesini Pak sudah sering menghadiri halal bihalal. Ini pertama seumur hidup saya mendapati halal bihalal seramai ini. 1 jam muter-muter nggak bisa masuk nih. Ini artinya bahwa warga Kebumen itu luar biasa, hubungan emosional satu sama lain itu sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita panuti dan kita doakan semoga tegar dan panjang umur selalu orang tua kita Pak Suroyo Bimantoro. Jujur Pak, saya ingin mengungkapkan ya bahwa salah satu di antara sedikit petinggi polisi yang saya kagumi adalah Bapak. Ya, ini patut untuk menjadi contoh kepada para polisi muda kita. Hadirnya Bapak selalu tampil kalem dan tidak banyak maunya Pak. Itu yang sangat penting dari Pak Bimantoro. Di sini juga Pak Ibnu Pak, walaupun baru kenal tadi tapi langsung akrab, itu pertanda Bapak itu baik. Sahabat saya dulu sama-sama lama di Dirjen ya, 6 tahun 7 tahun Pak ya, hampir sama juga di Dirjen Bimas Islam ya. Pak Kiai Haji Daruri, saya izinkan panggil Kiai karena memang pernah menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama juga, sama-sama periodenya dengan saya. Waktu itu saya Katib Am ya. Dan hadir para orang tua kita di sini yang sama-sama kita hormati, kita doakan panjang umur, ibu-ibu dan bapak sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat-sangat istimewa ini, meskipun panas tapi terasa sejuk dengan adanya keakraban satu sama lain. Luar biasa, mulai dari partisipasi kepala desa tadi Pak Bupati juga baru meninggalkan kita, dan ini menandakan bahwa memang warga Kebumen itu lain daripada mungkin di kabupaten yang lain. Halal bihalal itu bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu artinya Bapak Ibu. Ini kebudayaan Indonesia. Halal yang pertama atau sejarahnya begini Bapak, ini juga dari Jawa Tengah ini. Sejarah halal bihalal itu sejarah Jawa Tengah. Pada saat itu tokoh-tokoh masyarakat terutama yang berkecimpung dalam Masjid Kauman Yogyakarta, ayo bikin spanduk kayak gini. Spanduknya bunyinya apa? Ada seniman Yogyakarta itu di Kauman itu menulis halal bihalal. Apaan tuh halal bihalal? Dia jelaskan halal yang pertama, Allah telah memaafkan kita dengan berpuasa selama sebulan penuh, amalia Ramadan kita lakukan semuanya, maka insya Allah seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah dihancurkan oleh Ramadan. Ramadan artinya menghanguskan. Kenapa disebut Ramadan menghanguskan? Menghanguskan dosa masa lampau. Jadi kalau kita sudah berpuasa dan melakukan amalia, bertobat sepenuh hati, maka jangan pernah berkecil hati ya.
Orang yang terbebani dosa masa lampau setelah bertaubat dan nasuha sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengampun, tidak maha pemaaf. Padahal Allah memperkenalkan dirinya setiap surahnya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tinggal beban kita ini horizontal. Allah tidak kompeten memaafkan dosa antara kita, maka itu halal bihalal ini kita berfungsi saling memaafkan satu sama lain sehingga beban horizontal lunas, beban vertikal kita juga lunas. Jadi diharapkan setelah halal bihalal ini nanti Bapak Ibu sekalian, ringan beban kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kenapa? Kita sudah nggak punya dosa lagi. Allah maha pengampun kok. Allah dalam Islam itu Tuhan kita bukan sosok yang maha mengerikan untuk ditakuti, tidak. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya, jauh lebih cinta Tuhan terhadap hambanya. Ya, makanya itu ada dalam ayat disebutkan wa yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni seluruh dosa-dosa, ditambahkan lagi jami'a, keseluruhannya. Jadi Allah maha pengampun kok. Maka itu Nabi Musa selalu tersenyum ketawa. Hai Musa, apa kamu gak takut? Kenapa harus takut? Bukankah Allah maha pengampun, maha pemaaf? Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, pengampunannya Allah jauh lebih besar dari itu. Jadi warga Kebumen yang saya muliakan, jangan takut dosa masa lampaunya. Serahkan di hadapan Allah dengan taubatan nasuha, lunas. Allah maha pengampun kok. Jangan menakut-nakuti orang dengan dosa masa lampau, neraka-neraka. Neraka itu adalah permandian supaya kita nanti bersih. Saya ingin contohkan Bapak Ibu sekalian. Dari tadi pagi keluar, malam baru datang. Bau keringat kan badan ini kan Bapak Ibu. Iya dong. Ayo naik di kasur. Istrinya jangan deket-deket. Kamu jorok bau keringat. Yang bersangkutan juga iya ya. Ini bau anyir nih. Supaya nanti percaya diri hidup di atas kasur yang empuk di samping istrinya, mandi dulu. Setelah mandi pakai sabun, pakai parfum, bersisir. Waduh, begitu naik ke atas ranjang, harum. Nikmat sekali tidurnya. Jadi tidak sempurna orang itu kalau tidak pernah disucikan dulu di neraka kalau punya dosa. Jadi dosa itu Bapak Ibu sekalian, itu harus dicuci. Tempat permandian orang berdosa adalah neraka. Neraka itu bukan tempat penyiksaan orang seumur hidup, tidak Bapak Ibu sekalian. Yang dibakar di neraka itu dosa, bukan badan. Badan ini suci. Kalau sudah selesai dibakar dosanya, ngapain Tuhan membakar hambanya? Enggak. Allah menciptakan hambanya dengan cinta, jadi jangan takut. Datanglah kepada Allah, minta maaf, insya Allah. Nah, halal yang pertama, saling memaafkan satu sama lain, karena Allah telah memaafkan kita. Halal yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini ada keanehan, keajaiban sekaligus. Kebetulan pada tahun itu, tahun 1945 bertepatan pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan, Indonesia dideklarasikan kemerdekaan. Jadi halal yang kedua itu, mari kita sama-sama memaafkan. Tidak ada lagi penjahat perang, tidak ada lagi mata-mata Belanda. Mari kita membangun Indonesia ke depan. Jadi halal yang pertama itu keagamaan, halal yang kedua itu adalah kebangsaan. Halal bihalal ini perjumpaan antara keagamaan dan kebangsaan. Jangan pernah ada yang mempertentangkan antara kebangsaan dan keagamaan. Sebab itu adalah Indonesia asli. Kalau ada di antara kita mempertentangkan kebangsaan dan keindonesiaan, itu perlu dibersihkan pikirannya Bapak Ibu sekalian. Itu bukan orang Indonesia asli. Tidak boleh dipertentangkan kearifan lokal dengan universalitas ajaran Islam. Ya, ini yang perlu kita clearkan. Masih ada di antara kita suka mempertentangkan. Islam itu adalah menekankan aspek perjumpaan. Ta'al ila kalimatin sawa. Naiklah ke atas untuk mencapai perjumpaan itu. Teori jari-jari tangan ini Bapak Ibu sekalian, kalau dipenggal di bawah sini berjarak satu sama lain. Al-Quran mengatakan naik ke atas itu satu kok.
Itu artinya ta'al, naiklah ke atas, pasti kita akan berjumpa satu sama lain. Kalau kita bicara tentang NKRI, kita nggak usah mempersoalkan perbedaan agama, tidak usah mempersoalkan partai politik apapun, mau mendukung siapapun. Kata orang tua kita tadi, semua kita adalah warga negara. Pak Bimantoro, Pak, ini temuan Kompas, survei Kompas, ini 25 tahun ke bawah, itu anak muda kita sekarang lebih brilian, Pak, lebih toleransi, lebih plural, dan lebih akomodatif berpikirnya. Ini ciri-ciri masa depan yang bagus. Kalau orang sudah sudah berumur 30 tahun ke atas, itu masih susah untuk diajak bertoleransi. Tapi kalau orang sudah sampai usia milenial seperti sekarang ini, pendidikannya juga semakin bagus, pemahaman keagamannya juga semakin bagus, maka apa? Perbedaan itu sudah jadi menjadi soal. Perbedaan itu seperti batiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang melukis Indonesia itu sangat berwarna-warni, itu lukisan Allah. Saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, seindah apakah sebuah bingkai dari emas, tapi yang dibingkai adalah kain putih? Apa indah nggak dilihat itu? Enggak. Yang indah itu karena lukisannya bagus, ada warna-warna kontrasnya. Jadi jangan pernah ada yang ingin menyamakan, menyeragamkan, itu nggak mungkin, merusak lukisan Allah yang sangat warna-warni ini. Maka itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau kita sudah menyampaikan dia nggak mau ikut, itu urusan Allah kok. Yang penting buat kita itu adalah ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Tidak ada ayat dalam Quran innamal muslimuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beragama Islam itu bersaudara. Yang ada sesungguhnya orang yang memiliki keimanan, keimanannya seperti apa itu urusan Allah kok. Itu bersaudara. Enak sekali. Ayat ini kedengaran bagus kok. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Siapapun anak cucu Adam, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, apapun warga negaranya, apapun partainya, bersaudara dan wajib dihormati satu sama lain. Itulah Islam yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Jangan karena perbedaan itu membuat kita berkonflik. Itu kembali menjadi manusia primitif tuh. Perbedaan itu adalah sebuah kekayaan, harus disyukuri Bapak Ibu. Perbedaan itu adalah lumrah. Nah maka itu tadi, halal bihalal itu sangat bagus. Indonesia merdeka, anak muda ini kembali menjadi pejabat di Jakarta, dan tetap halal bihalal ini sampai sekarang Bapak Ibu. Salah satu ekspor Indonesia adalah halal bihalal ke negara-negara asing. Negara Asia Tenggara pakai istilah halal bihalal. Di seluruh negara Indonesia yang ada kedutaan besarnya Indonesia itu melakukan juga halal bihalal. Apaan tuh halal bihalal? Nah, setelah jelaskan, wah itu bagus sekali tradisi halal bihalal itu. Jadi berhalal bihalal itu bukan hanya untuk sesama umat Islam, no. Dalam Islam Bapak Ibu sekalian, ya, sedikit lagi. Silaturahim itu bukan hanya untuk orang hidup. Orang mati pun juga wajib hukumnya untuk kita saling bersilaturahim. Ada ayatnya tuh. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu tasliman. Kita diminta untuk bersilaturahim dengan orang yang sudah wafat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau nggak ada gunanya, ngapain Allah memerintahkan? Nggak mungkin lah. Dia cuma pindah tempat kok. Dalam hadis Nabi Bapak Ibu sekalian, mematahkan tulang rusuk orang mati sama dosanya kalau mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Menginjak kuburan atas perutnya di makam itu Bapak Ibu sama dosanya kalau kita menginjak perutnya orang yang hidup. Jadi hak asasi dalam Islam itu bukan hak asasinya orang hidup, hak asasinya orang mati pun juga wajib untuk kita hormati. Luar biasa agama kita itu, agama Islam. Terakhir Bapak Ibu sekalian, alangkah miskinnya seorang kalau tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya yang sudah wafat. Saya kira di antara kita di sini banyak yang orang tuanya sudah wafat. Pernah nggak mendoakan? Hanya sekali lebaran nggak mendoakan? Sebaiknya setiap habis sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam,
kita kirimkan doa kepada kedua orang tua kita, bangga, alhamdulillah anakku selalu mengingat aku. Ya. Jadi silaturahim itu bukan hanya untuk manusia, tumbuh-tumbuhan pun juga. Tidak ada benda mati dalam Islam. Iya, binatang, silaturahim dengan binatang. Binatang itu banyak sekali hadisnya Bapak Ibu sekalian. Inilah, karena itu mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Pertama saya minta kepada kita semuanya, mari kita mengenang orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, terutama kedua orang tua kita, para pendiri kota Kebumen, pimpinan-pimpinan yang tersohor kita di Kebumen, yang mampu menciptakan kohesi sosial yang begini bagusnya ini, itu pasti ada orang yang berjasa. Dan orang yang masih hidup kita doakan, tokoh-tokoh masyarakat kita di sini kita doakan panjang umur. Beliau-beliau ini adalah tokoh pemersatu masyarakat Kebumen. Ini tiang-tiang langit. Selama masih ada beliau, langit Kebumen tidak akan pernah runtuh. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah inilah kami para hamba-Mu semuanya, duduk bersimpu di hadapan-Mu pada hari ini. Tiada lain harapan kami semuanya di sini kecuali memohon ridha-Mu ya Allah. Memohon bimbingan-Mu, memohon tuntunan-Mu, agar sisa-sisa hidup yang Engkau pinjamkan kepada kami ini kami jalani dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemputlah kami nanti pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, kakek nenek kami, para pemimpin-pemimpin terdahulu kami, tokoh-tokoh kami, dan anak-anak kami masih ada, cucu kami masih ada, kami titipkan kepadamu ya Allah. Seandainya Engkau menjemput kami, pasti mereka belum siap untuk kami tinggalkan. Izinkan kami menitipkan kepada generasi kami semuanya kepada Engkau ya Allah. Tuntunlah kami semuanya, seluruh warga Kebumen, untuk solidaritas sosial seperti ini agar terpelihara. Satukanlah kami dalam pikiran dan keyakinan agar betul-betul kota Kebumen dan sekitarnya dan bangsa Indonesia pada umumnya insya Allah betul-betul suatu daerah dan bangsa yang sangat diperhitungkan dalam dunia internasional. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Genggamlah kami ya Allah, jangan pernah melepaskan kami. Sungguh nikmat hidup ini di dalam genggamanmu, dalam tuntunanmu ya Allah. Allahumma taqabbal du'aana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.